Para tutor ini tuh juga jadi terkenal banget loh, sampai-sampai mereka sering dianggap idol, sering dianggap selebriti. Business is booming. Richard owns a Lamborghini and a collection of luxury watches. Ini kan, anjir ya, guru bimbel loh ini loh. Tapi ada transfer window-nya juga. Kita bahas Cina-Cinaan lagi, atau ini lebih tepatnya Hong Kong sih, bukan Cina. Kalau lu ingat sebelumnya kita bahas Hong Kong tuh kan pas ngomongin Kowloon World City ya. Ingat kan tuh kan yang surga penjahat itu? Terus sempat kita serempet juga kemarin pas ngebahas sejarah Riyadh. Lah, jadi marketing. Nah sekarang gue mau bahas satu fenomena di Hong Kong yang menurut gue tuh menarik dan apa ya? Ya layak diapresiasi sih kalau menurut gue. Jadi gue mau bahas fenomena penghasilan guru bimbel di Hong Kong yang ternyata tuh gede banget. Bahkan di dalam setahun guru bimbel di sana tuh ada yang bisa dapat penghasilan sampai jutaan dolar loh. Ini kan kalau dibandingin sama guru-guru di kita, mau guru bimbel, mau guru sekolah, kayaknya nggak ada yang sampai segininya ya kayak rayanya ya. Iya gak sih? Tapi ini kan bikin penasaran ya, gimana caranya coba guru bimbel bisa ngasilin duit sampai jutaan dolar? Apa rahasianya ini? Jadi udah kalau gitu, langsung aja kita bahas kenapa guru-guru bimbel di Hong Kong bisa kaya raya banget di Learning by Googling. Gue yakin kebanyakan dari kita udah pada tahu lah ya, kalau di negara-negara Asia, terutama Asia Timur, kayak Jepang, Korea, Cina, itu tuh persaingan dalam prestasinya kan ketat banget ya. Orang-orang, terutama pelajar sama orang tuanya, mereka tuh berlomba-lomba banget buat ngedapetin edukasi terbaik. Pokoknya bener-bener tuh kejar terus, belajar terus. Biar apa? Biar bisa keterima di universitas yang paling bagus. Biar bisa keterima di universitas yang paling bergengsi. Kenapa segitunya? Ya soalnya mereka percaya kalau mereka berhasil masuk dan kuliah di universitas bergengsi, masa depan mereka tuh bakal cerah karena bakal gampang banget dapat kerjaan di perusahaan-perusahaan yang bagus. Dan endingnya ya hidup mereka bakal sejahtera. Ini mungkin kalau lu ngikutin manga, anime, atau drakor-drakor, ini cukup banyak ya yang ngangkat tema ini ya. Belajar mati-matian biar bisa masuk universitas ternama. Dan persaingan kayak gini, di luar efek negatifnya yang bisa jadi depresi segala macam, di luar itu tetap ini tuh bikin pelajar di sana jadi pada rajin belajar dan jadi pada pinter. Karena ya sehari-harinya mereka belajar doang kan. Bener-bener mereka belajar, tapi di sisi lain tekanan buat masuk ke universitas bergengsinya juga jadi besar banget. Persaingannya tuh jadi ketat banget, soalnya semua orang juga belajar. Semua orang juga usaha buat jadi yang terbaik. Jadi kayak pinter doang tuh nggak cukup, karena kalau pinter doang ya kasarnya semua orang juga pinter, semua orang juga pada belajar kan. Jadi ya harus bener-bener super pinter kalau mau masuk ke universitas terbaik. Nah, persaingan yang ketat banget begini kan pastinya ngebikin banyak pelajar jadi ngerasa insecure ya. Ngerasa kalau dia nih nggak akan bisa berhasil. Ngerasa kalau dia nih masih kurang belajarnya. Masih kurang ilmunya dan ya berpotensi gagal lah. Ngerasanya pada begitu. Dan kondisi inilah yang dimanfaatin sama lembaga-lembaga bimbingan belajar. Dimanfaatin sama bimbel-bimbel. Khususnya bimbel di Hong Kong nih, yang guru lesnya atau tutornya itu bisa sampai kaya raya banget cuma dengan ngajar bimbel. Ini yang guru-guru udah mulai nyiapin CV mungkin. Dan yang edan lagi nih, dari jadi tutor bimbel ini, mereka nih bukan cuma dapat kekayaan doang. Kalau menurut Time, selain kaya, para tutor ini tuh juga jadi terkenal banget loh. Sampai-sampai mereka sering dianggap idol, sering dianggap selebriti. Sampai nih mereka nih punya beberapa julukan, kayak seleb tutor, super tutor, king tutor, queen tutor, ya banyak lah. Ya pokoknya buat tutor-tutor di level ini bener-bener udah terkenal banget tuh mereka di seluruh Hong Kong. Bahkan sampai poster promo atau foto-foto mereka tuh bisa dilihat di mana-mana. Kayak di mall, di billboard, di eksterior kendaraan umum, di majalah, di TV, itu banyak banget yang majang foto tutor. Ya pokoknya udah vibes idol banget lah mereka ini. Padahal guru bimbel. Dan ini mereka sampai segininya karena emang target pasar mereka tuh anak-anak muda yang nganggap penampilan menarik itu penting. Di luar pastinya skill ngajarnya juga penting ya. Their faces splashed across billboards and TV adverts like pop stars. But these aren't celebrities, they're teachers. To become a celebrity tutor is not like it happens in one night and you turn to Cinderella. It takes a lot of time, and other than the academic qualifications, accomplishments, they also need to have the charisma. Nah, kalau menurut jurnal yang ditulis sama Richard Ng, orang yang disebut-sebut sebagai seleb tutor pertama di Hong Kong dan jadi salah satu founder perusahaan bimbel terbesar di sana, Beacon College, di jurnalnya yang berjudul The Tutoring Industry in Hong Kong from the Past 4 Decades to the Future,
Dia bilang kalau industri les privat di Hong Kong tuh mulai berkembang pesat sejak tahun 1980-an. Waktu itu ekonomi Cina dan Hong Kong khususnya itu kan udah mulai maju kan. Dan akhirnya karena ekonomi yang semakin membaik ini, jadi makin banyak tuh orang tua yang mau ngeluarin dana lebih buat pendidikan anak-anak mereka. Ekonomi udah aman kan, kebutuhan dasar udah pada terpenuhi, jadinya nextnya gimana caranya biar anak gue jadi pada pinter-pinter nih. Nextnya mereka pengen ngejamin masa depan anak-anak mereka dengan cara ngasih pendidikan terbaik. Biar bisa masuk universitas ternama. Dan buat mencapai target mereka ini, salah satu caranya ya dengan ngedaftarin anak-anak mereka ke lembaga bimbel. Pokoknya ya nggak apa-apa lah gue keluar duit lebih, yang penting anak gue jadi pinter nih. Mindsetnya udah pada jadi begitu tuh. Terus di tahun 1990-an, tren industri bimbel dan tutor di Hong Kong jadi makin meningkat. Karena makin banyak orang tua yang sadar kalau bimbel itu ternyata sepenting itu. Banyak orang tua yang rasanya sekolah aja ternyata nggak cukup nih. Dan ini yang mikir gini udah dari berbagai kalangan ya. Mau dari kalangan ekonomi menengah ke atas atau menengah ke bawah, pokoknya orang tuanya bakal berjuang biar bisa masukin anak-anaknya ke tempat les yang bagus, ke tutor yang terbaik. Jadi ya di tahun-tahun segitu bisa dibilang bimbel tuh udah dianggap sepenting sekolah formal ya. 80-an mulai naik, 90-an mereka udah settle. Oke. 我係一個禮拜咧係補2次嘅，補中文同埋數學。咁數學係補緊中4啲嘅。但係你而家係中2喎，係咪啊？係，我而家係中2。點解你即係要提前開始補？即係已經補咗中3嗰啲，而家喺度補緊中4嗰啲數學。因為阿媽逼我而家。Kalau menurut Profesor Mark Bray dari University of Hong Kong, di laporan studinya di Asian Development Bank, dia bilang di tahun 2012 aja, dari keseluruhan siswa tahun terakhir di Hong Kong, ada sekitar 72%-nya yang punya tutor pribadi di luar sekolah. Dan ya balik lagi kayak yang gue bilang di awal tadi, hal-hal kayak gini tuh sebenarnya nggak terlalu aneh ya buat negara-negara di Asia Timur. Kayak misalnya selain Hong Kong apa ya, kayak di Korea Selatan aja deh contohnya. Di Korsel di tahun yang sama, di tahun 2012 tadi, ada sekitar 90% siswa SD yang udah ikut kelas tambahan di bimbingan belajar. Ini masih pada SD loh, beban belajarnya udah seberat itu ya. Gua zaman SD kayaknya otaknya main doang deh, kagak ada tuh kepikiran ikut bimbel-bimbel begitu. Ya makanya jadi nggak pintar juga sih. There are more than 180,000 students attending these kinds of tutoring centers after a regular day at school. Most of them are secondary school students. One of their star tutors, Antonia Chan, has been a tutor at this center for more than a decade. Kita balik lagi ke industri tutor di Hong Kong. Masih menurut jurnal yang ditulis sama Richard Ng tadi, dia bilang di tahun 80-an, walaupun bimbel tuh udah mulai rame, tapi waktu itu lembaga-lembaga bimbel tuh masih belum nampilin para tutor sebagai bintangnya. Jadi yang diiklanin tuh masih lembaga tutornya aja. Misalnya contohnya tadi, bikin college. Ya udah itu bikin college-nya aja yang diiklanin, bikin college-nya aja yang dibagus-bagusin, bikin college-nya aja yang diperkenalkan ke masyarakat luas. Bodoh amat di dalamnya tutornya siapa-siapa aja, waktu itu nggak peduli orang, masih belum diiklanin juga kan. Atau kalau di kita contohnya, apa yang pernah ada iklannya ya? Oh ini, Primagama. Nah itu Primagama dulu diiklaninnya ya Primagamanya aja, bukan guru bimbel di dalamnya. Ya walaupun kalau buat gua, kalau ngomongin iklan Primagama, yang nempel di otak gua tuh justru Rano Karnonya dulu. Lu, ada yang tahu gak sih iklan Primagama zaman dulu? Sekarang masih ada gak ya Primagama ya? Gak pernah denger gue kayaknya. Masih ada gak sih? Ayo cepat, nanti terlambat. Percayakan anak kita untuk mengejar cita-citanya pada lembaga pendidikan Primagama. Primagama, terdepan dalam prestasi. Nah itu tadi di tahun 80-an ya, masih lembaga bimbelnya doang nih dipromoin nih. Baru deh di tahun 90-an, iklan-iklan bimbel tuh mulai pakai para tutornya secara individu buat marketingnya. Misalnya, yang tadi deh bikin college. Nah itu di iklannya udah bukan lembaganya lagi yang diiklanin, udah bukan bikin college-nya, tapi jadi Richard Ng-nya sebagai seorang tutor. Dipajang tuh foto-foto Richard Ng di koran, dibikin image-nya tutor yang masih muda, ganteng, dan fashionable. Terus dikasih tahu juga spesifikasi dia nih apa aja, kemampuan dia nih apa aja, dan alasan kenapa orang-orang harus belajar sama dia. Dan marketing kayak gini ternyata sukses banget, banyak banget tuh yang jadi tertarik pengen belajar sama Richard Ng. Dan ya udah, mulai dari situ sampai sekarang kalau ada iklan-iklan bimbel, kalau ada marketing-marketing bimbel, itu yang di-highlight-nya pasti tutornya. Makanya akhirnya para tutor di Hong Kong sampai bisa seterkenal itu dan jadi stagiaire itu juga. Kenapa bisa sampai setajir itu? Ya balik lagi, karena masuk ke universitas ternama tuh penting banget buat masyarakat sana. Ini kebayangkan lu yang pengen masuknya banyak tapi slotnya terbatas.
Akhirnya ya persaingan buat masuk ke universitas ternama di sana tuh jadi ketat dan kompetitif banget. Dan gara-gara ini juga, makanya kalau menurut independen, orang tua tuh rela bayar mulai dari 100 Hong Kong dolar cuma buat satu sesi tutor. Buat satu kali pertemuan doang. Dan harga 100 Hong Kong dolar per satu pertemuan ini buat mereka ini tuh udah harga yang murah banget ya. Harga yang bisa dibayarin sama masyarakat menengah ke bawah juga. Tapi harga paling murah ini aja kalau kita hitung, kalau kita kaliin 100 siswa aja buat satu kelasnya. 100 Hong Kong dolar dikali 100 siswa. Jadinya ya dapatnya 10.000 Hong Kong dolar ya. Ini udah lumayan banget loh ini loh. Dan ingat, ini cuma satu sesi doang, cuma satu kali pertemuan doang. Terus perharinya entah ada berapa kali pertemuan, per bulannya entah ada berapa kali pertemuan. Ya pantes tajir sih ini sih. Dan ingat, ini baru yang paling murahnya loh. Makanya kalau menurut The New York Times, di tahun 2012 aja, pendapatan guru bimbel di Hong Kong dalam setahun tuh bisa nyampe 10 juta Hong Kong dolar. Edan. Pantas kayak Richard Teng aja itu tuh mobilnya tuh Lamborghini Murcielago loh. Guru bimbel loh ini loh, kerjanya pure ngajar doang tapi bisa sampai segininya. Ini kalau ada yang kerjanya mungkin guru bimbel di sini boleh komen ya buat perbandingannya ya. Gue buta soalnya kalau guru bimbel di sini tuh keadaan sama penghasilannya tuh sebenarnya gimana sih? Nah itu gue nggak tahu sama sekali tuh. Jadi buat yang ngerti, buat yang tahu atau mungkin ada guru bimbel langsung boleh komen ya. Business is booming. Richard owns a Lamborghini and a collection of luxury watches. He works hard for his money, often working 14 hours a day with no days off during exam season. Nah, kalau menurut insider bisa dibilang di Hong Kong tuh ada 3 lembaga bimbel yang paling besar. Beacon College, King's Glory, sama Modern Education. 3 ini nih yang paling banyak peminatnya nih. Disebut dari semua peserta bimbel di Hong Kong, sekitar 50%-nya tuh pasti member 3 bimbel tadi. Setengahnya pasti belajarnya di 3 bimbel tadi. Dan ya tutor-tutor yang paling terkenal juga kebanyakan asalnya dari 3 bimbel ini. Yang penghasilan perusahaan per tahunnya tuh bisa nyampe 150 juta Hong Kong dolar. Aduh, ini masih nggak percaya gue lihat angka-angka ini. Bimbel loh bisa sebesar ini ya. Tapi 3 besar bimbel ini pernah bermasalah nggak? Nah ini nih yang menarik juga nih. Ya masalah dikit-dikit mah ada lah. Drama-drama dikit-dikit mah ada lah. Jadi kalau menurut Financial Times, sempet tuh ada drama di koran di sana. Waktu Modern Education nawarin salah satu tutor terbaiknya Beacon College, Lam Yat-yan, buat gabung sama mereka. Jadi waktu itu Modern Education secara terbuka bikin berita di koran yang bilang kalau Lam Yat-yan mau gabung sama mereka. Dengan dijanjiin bakal dikasih bayaran sebesar 11 juta Hong Kong dolar. Tapi terus tawarannya ditolak. Lam Yat-yan tetap setia sama Beacon College. Ini kan anjir ya, guru bimbel loh ini loh. Tapi ada transfer window-nya juga. Dan kalau menurut BBC, nggak cuma muka tutor-tutornya aja yang nampang di berbagai media kayak idol. Ya kalau mukanya nempel di mana-mana kan tujuannya emang buat promosi kan, emang buat ngiklan kan. Tapi ternyata selain itu, para guru bimbel ini juga kadang-kadang tuh diperlakukannya beneran kayak idol loh. Misal nih, mereka nih punya merch pulpennya sendiri yang ada gambar muka tutornya gitu. Dan itu banyak dibeli sama fansnya. Sama muridnya maksudnya. Jadi ya itu maksudnya diperlakukan kayak idol, karena kalau mereka rilis merchandise itu pasti murid-muridnya tuh pada beli. Entah ini murid, entah ini fans sejatuhnya ya. Makanya bener-bener kalau di Hong Kong, selain kemampuan ngajar, penampilan tuh juga penting banget buat jadi guru les di sana. Karena kalau tutornya nggak menarik, orang juga nggak minat buat belajar sama dia. Kalau kata Kelly Mock yang dijulukin sebagai Queen Tutor dari King's Glory, dia bilang, jika ingin menjadi guru bimbel, akan sangat membantu kalau Anda masih muda dan menarik. Karena siswa melihat penampilan Anda. Ini gue jadi kepikiran yang pengen jadi guru bimbel tapi udah keburu tua. Kasian juga ya. Tapi gimana nih, terutama yang kerjaannya ngajar sehari-harinya. Jadi ada kepikiran mau ngajar di Hong Kong kah? Jadi guru bimbel gitu? Silakan komen. Lamborghini, ya Allah. Richard collects his car from the garage on the way to class. How's it looking? Yes. It's a $500,000 Lamborghini Murcielago. Let's go. Okay. Tambahan dikit, yang jadi masalah nih sekarang kalau menurut Alex Lam, tutor dari Econex, dia bilang guru-guru bimbel sekarang tuh udah terlalu dikomersialisasi. Kayak contohnya udah terlalu kebanyakan marketing sama jualan merch. Bahkan menurut dia juga, tutor-tutor yang baru itu tuh malah lebih nganggap diri mereka sebagai seleb daripada tutor, daripada guru les. Jadi tutor-tutor yang baru tuh fokusnya tuh malah di ngartisnya, bukan di ngajarnya. Nah ditakutin kalau gini terus, ini tuh nantinya bisa nurunin kualitas bimbel-bimbel di sana. Wah, bahaya juga ya.
In recent years, I do feel that newcomers to the industry consider themselves celebrities and are not focusing on their teaching. That worries me as the teaching quality is dropping. Oke, sekian Learnbagini kali ini tentang kenapa guru bimbel di Hong Kong tuh kaya-kaya banget. Ternyata ya gitu ya, berawal dari marketing yang oke banget ya. Kalau format ngiklannya masih kayak yang tahun 80-an tadi, yang cuma bimbelnya doang dipromoin, gue yakin mereka nggak sebesar ini sih. Gue yakin mereka nggak sekaya ini sih. Sampai dianggapnya udah seleb tutor loh. Seleb tutor, ada yang begitu ya. Edan. Kalau lo merevisi kali gue udah salah, atau lo menanya, atau lo nambahin di video, bisa tulis di komen, kita diskusi seperti biasa. Sekali lagi, thank you, dan jangan lupa like, comment, subscribe. Bye!